Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, jangan mudah menyerah, dan yang paling penting adalah tetap jaga kesehatan. Sebelum kita mulai, kita mereview sedikit pelajaran minggu lalu, yaitu mengenai tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, atau judul kecilnya yaitu masa pemerintahan Belanda di Indonesia. Coba perhatikan penjelasan sebagai berikut. Van der Capellen ditunjuk sebagai gubernur jenderal, menerapkan kebijakan dalam menghapuskan peran penguasa tradisional. Di samping itu, Belanda juga mengutus Johannes van der Bos untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong akibat perang dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya. Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa atau dikenal dengan kultur stelsel sejak tahun 1830. Penerapan kultur stelsel banyak mengalami penyimpangan, seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi, hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Meski begitu, tanam paksa juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanam yang baik. Adapun peraturan tanam paksa: 1. Menanam setengah dari lahan yang dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. 2. Hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah. 3. Kaum petani tidak boleh bekerja melebihi penanaman padinya. 4. Rakyat yang tidak memiliki tanah diwajibkan kerja rodi atau kerja paksa selama 65 hari setiap tahunnya. 5. Kerusakan tanaman akan ditanggung oleh pemerintah. Pada tahun 1870, tanam paksa dihapus dan diganti politik pintu terbuka yang tertuang dalam Undang-Undang Agraria 1870 yang mengatur tentang kepemilikan tanah pribumi dan pemerintah. Di sini mulai diberlakukan politik pintu terbuka, investor asing mulai muncul, terjadi pengembangan usaha perkebunan di luar Pulau Jawa, dan sistem kerja paksa diganti dengan sistem kerja bebas. Berikut adalah perkembangan imperialisme dan kolonialisme Eropa di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque, Portugal atau Portugis, menguasai Malaka. 1521, Sebastian del Cano, berbangsa Spanyol, berhasil berlabuh di Tidore. 1590, 1600, Jacob van Eyck berhasil mendarat di Maluku. 1602, VOC didirikan. 1604 sampai 1770, Henry Middleton sampai di Sumatera dan Banten. Pada 1605 mendarat di Ambon. 1770, James Cook sampai di Batavia. 1808, Herman William Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal. 1811, perjanjian tentang ditandatangani Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pelajaran hari ini. Silakan Ananda perhatikan dengan baik. Judul materinya adalah Perlawanan Indonesia terhadap Belanda sampai awal abad 20. Pasti kamu sudah tahu kan, kalau negara kita tercinta ini pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 3,5 abad. Pasti kamu bertanya-tanya, apakah bangsa kita tidak pernah melakukan perlawanan untuk bisa merdeka hingga bisa dijajah begitu lamanya? Eits, jangan salah, ternyata masyarakat Indonesia pada saat itu sudah melakukan berbagai perlawanan yang dipelopori oleh beberapa pahlawan hebat. Berikut tokoh pahlawan rakyat yang melawan penjajahan Eropa di Indonesia. Yang pertama adalah Perang Padri. Tahukah kamu, Belanda sempat mengajak Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai melalui perjanjian Massang 1825. Namun, tipu muslihat Belanda akhirnya membawa kaum Padri dan adat pada kekalahan. Perang Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait permunian agama Islam di Sumatera Barat.
kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasihati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya, sehingga terjadi perang yang berlangsung tahun 1803 sampai 1821. Perang diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan Belanda untuk bekerja sama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri. Belanda memang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Fase perang ini berlangsung tahun 1821 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol lalu mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda dan akhirnya bersatu melawan Belanda. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Selanjutnya, Perang Patimura. Pada 1817, Belanda juga berusaha menguasai Maluku. Dengan monopoli perdagangan, rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulesi (Patimura) menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di benteng Dorstad, Sapurua. Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Rakyat Maluku terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Patimura dan Marta Christina Tiahahu. Selanjutnya, Perang Diponegoro. Tahukah kamu, Belanda sangat kesulitan dalam menghadapi pasukan Diponegoro, hingga menambah pasukan dari negeri Belanda. Pasukan tambahan tersebut juga dapat dihancurkan oleh Diponegoro. Belanda akhirnya mengangkat Jenderal de Kock sebagai panglima perang Belanda di Jawa. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda. Perlawanan ini dipimpin Pangeran Diponegoro, didukung pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1827, Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng untuk mengawasi daerah sekitarnya. Antara satu benteng dan benteng lainnya dihubungkan pasukan gerak cepat, sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro dipersulit. Benteng Stelsel belum mampu mematahkan serangan pasukan Diponegoro. Belanda akhirnya menggunakan tipu muslihat dengan cara mengajak berunding Pangeran Diponegoro. Padahal sebenarnya itu berupa penangkapan. Setelah penangkapan, gerak pasukan Diponegoro mulai melemah. Belanda dapat memenangkan peperangan tersebut. Namun, dengan kerugian yang besar, karena perang tersebut menguras biaya dan tenaga yang banyak. Selanjutnya, Perang Jagaraga, Bali. Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak tawan karang, yaitu aturan yang memberikan hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali. Protes ini tidak membuat Bali menghapuskan hak tawang karang, sehingga perang puputan habis-habisan antara kerajaan-kerajaan Bali yang dipimpin I Gusti Ketut Jelantik dengan Belanda terjadi. Belanda berhasil menguasai Bali karena kekuatan militer yang lebih unggul. Baik, ananda selanjutnya yaitu Perang Banjar. Perang ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam Banjar
serta keikutcampuran Belanda dalam urusan kesultanan. Akibatnya, rakyat yang dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sekitar tahun 1859, serangkaian pertempuran terus terjadi hingga Belanda menambahkan kekuatan militernya. Pasukan Pangeran Hidayatullah kalah karena pasukan Belanda lebih unggul dari segi jumlah pasukan, keterampilan perang pasukannya, dan peralatan perangnya. Perlawanan rakyat Banjar mulai melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang ke Pulau Jawa. Tokoh pahlawan rakyat selanjutnya adalah Perang Aceh. Tahukah kamu? Taktik dari Snok Hurgronje berhasil mengurangi perlawanan rakyat Aceh, sehingga secara perlahan Belanda dapat menguasai Aceh pada awal tahun 1900. Perang Aceh dilatar belakangi Traktat Sumatera 1871 yang menyebutkan bahwa Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera, termasuk Aceh. Hal ini ditentang Teuku Ditiro, Cut Mutia, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan Panglima Polim. Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh berperang dengan jihad, sehingga semangatnya untuk melawan Belanda sangat kuat. Perlawanan rakyat selanjutnya yaitu berasal dari perlawanan rakyat Batak. Perlawanan rakyat Batak dipimpin Sisingamangaraja 12. Latar belakang perlawanan ini adalah bangsa Belanda berusaha menguasai seluruh tanah Batak dan disertai dengan penyebaran agama Kristen. Sisingamangaraja 12 masih melawan Belanda sampai akhir abad ke-19. Namun, gerak pasukan Sisingamangaraja semakin menyempit. Pada akhirnya, Sisingamangaraja wafat ditembak Serdadu Marsos dan Belanda menguasai tanah Batak. Oke Ananda, sudah sampai kita di penghujung PBM hari ini. Tahukah kamu, penyebab perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 belum berhasil? Itu semua dikarenakan: 1. Bersifat sporadis atau masih tersebar dan mudah diadu domba. Perlawanannya sangat tergantung pemimpin, bersifat kedaerahan, dan belum terorganisasi. Baik, di akhir video ini ada tugas untuk Ananda semua, yaitu silakan cari nama-nama tokoh pahlawan rakyat tersebut dan berikan sedikit penjelasan tentang jalan kisah ceritanya. Buat di buku latihannya dengan rapi dan tidak asal jadi. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.